Assalamualaikum sahabat, teman-teman, bertemu kembali ya, ini di suasana Ramadan teman-teman. Semoga teman-teman masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan sampai pada saatnya nanti berbuka. Dan bisa juga puasanya tidak bolong, lengkap sampai di akhir Ramadan nanti. Jangan ragu untuk berpuasa teman-teman karena puasa ini akan membantu proses penyembuhan GERD dan anxiety kita. Nah, kita punya kesempatan kali ini teman-teman. Seperti biasa saya akan membagikan pengalaman saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety dan asam lambung ini. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih tanda-tandanya kalau kita itu sudah mulai membaik. Nah, di sini teman-teman, ini sekali lagi ini pengalaman saya pribadi, tidak mengacu ke dalam buku apapun atau referensi apapun. Itu pengalaman yang saya rasakan dari segi pasien ya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, yang pertama satu, senyum. Jadi senyum ini ada penjabarannya teman-teman. Senyum tanpa dipaksa. Nah, artinya sudah mulai enjoy menjalani kehidupan, tidak murung, tidak stres, intinya cuek begitu teman-teman. Tapi tidak dipaksa karena awalnya kita memaksa untuk enjoy, berusaha untuk enjoy, berusaha untuk cuek, dan akhirnya kita sudah dengan sendirinya merasa enjoy dengan hidup kita. Jadi hidup kita menarik lagi begitu teman-teman. Dan yang ingin saya jelaskan juga teman-teman ya, untuk orang yang sudah sembuh seperti saya ini, sensasi fisik itu masih tetap ada teman-teman. Jadi kalau kita menjadikan sensasi fisik itu sebagai indikator kesembuhan, itu kalau menurut saya salah. Karena kalau indikator fisik, kita menjadikan sensasi fisik itu sebagai indikator, ya kita tidak akan sembuh teman-teman. Karena yang saya rasakan, orang yang sudah sembuh seperti saya sudah sembuh itu masih juga merasakan sensasi fisik, tapi tidak signifikan seperti pada saat parah-parahnya teman-teman. Rasa nyeri di dada itu ya masih ada, tapi tidak sekuat waktu parah-parahnya itu. Dan menurut saya juga apa ya, kuat endaknya sensasi itu dari pikiran juga. Pikiran kita yang terlalu membesar-besarkan akhirnya terkesan sakit, terkesan berat seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya itu tadi, senyum, enjoy. Enjoy bukan terpaksa, tapi sudah dari dalam, tanpa kita berusaha enjoy, kita sudah enjoy seperti hari-hari biasa lah teman-teman. Sebelum kita terkena penyakit ini. Sensasi nyeri yang timbul itu kalah dengan rasa enjoy yang ada di pikiran otak kita teman-teman. Itu kalau menurut saya tanda-tanda utama bahwa kita akan membaik dari GERD asam lambung ini. Kalau kita menjadikan sensasi fisik, tanda-tanda fisik itu sebagai indikator, kita tidak akan sembuh teman-teman. Bahkan ibaratnya saya yakin orang yang sudah sembuh itu masih juga merasakan. Bahkan orang yang tidak sakit pun merasakan juga seperti nyeri apa. Tapi bagaimana apa pola pikir kita dalam menghadapi sensasi itu, begitu loh. Inti permasalahannya di situ teman-teman. Nah, ketika gambarnya begini ya. Ketika saya sudah bisa enjoy menjalani hari-hari saya sudah bisa enjoy bercengkrama dengan teman-teman saya, melakukan aktivitas saya sehari-hari. Ya sensasi fisik yang ada itu ya cuma ibaratnya apa sih ya begitu aja teman-teman. Dan itu tadi untuk tanda-tanda non fisiknya teman-teman. Tanda-tanda non fisik yang saya rasakan ketika GERD, asam lambung, anxiety saya sudah mulai membaik atau saya akan sembuh dari anxiety, asam lambung dan juga GERD. Dan berikut ini tanda-tanda fisiknya teman-teman ya. Tanda-tanda fisik ketika saya waktu itu mau sembuh dari GERD, anxiety dan asam lambung ini. Jadi yang pertama yang paling terasa itu teman-teman sensasi mengganjal yang ada di kerongkongan ini. Jadi pada saat parah-parahnya itu kan seperti rasa ada yang mau keluar dari dalam kerongkongan kita ini, atau yang dibilang orang esophagus itu teman-teman ya. Jadi
berkurangnya rasa mengganjal atau tidak nyaman di tenggorokan yang seperti ada sesuatu yang mau keluar itu, jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul begitu, tidak seintens pada saat parah-parahnya. Dan itu untuk gejala fisik yang pertama. Dan yang kedua lagi yang tidak kalah apa ya, berpengaruh, mempengaruhi aktivitas kita, yaitu keringat dingin teman-teman. Keringat dingin itu biasanya itu sering muncul. Jadi ketika kita sudah mulai membaik itu keringat dingin itu jadi jarang muncul teman-teman. Maksudnya tidak seintens, kembali lagi tidak seintens pada saat parah-parahnya itu teman-teman. Jadi misalkan kita biasanya sering keringat dingin, ini jadi intinya intensitasnya itu berkurang teman-teman, dan kita sendiri yang bisa merasakan itu. Dan itu untuk ciri-ciri fisik yang kedua. Dan untuk ciri-ciri fisik berikutnya yaitu keliangannya teman-teman. Keliangannya ini jadi berkurang, jadi gimana ya, sedikit agak enak lah ketika kita berjalan itu, keliangan sudah tidak terlalu terasa. Pada intinya itu kesemua lah teman-teman, karena begitu kita ketahui ya, begitu banyak sensasi yang ditimbulkan oleh GERD asam lambung ini. Dan pada intinya tanda-tanda ketika kita sudah mulai membaik, dan itu tanda-tandanya sensasi yang timbul itu tidak sesignifikan pada saat separah-parahnya kita sedang merasakan GERD ini teman-teman. Entah itu nyeri dada, kalau kita mulai membaik ya nyeri dadanya agak berkurang. Misalkan biasanya timbul terus, itu timbul tenggelam seperti itu teman-teman. Dan itu sih pengalaman yang saya rasakan ketika saya sembuh dari GERD. Saya sempat kambuh, jadi saya merasakan dua kali lah bangkit dari GERD ini. Ya kurang lebih semuanya seperti itu teman-teman. Dan mungkin sekian video dari saya. Semoga teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan GERD lekas diberikan kesembuhan. Dan nanti kedepannya juga saya akan menyempatkan lagi untuk membagikan tips-tips pengalaman saya menghadapi GERD, asam lambung, dan anxiety ini. Kenapa? Karena saya tahu betapa beratnya melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini ketika kita sendirian, tapi tidak dengan ketika kita sharing, ketika kita bercerita dengan orang-orang yang pernah merasakan GERD ataupun yang sedang merasakan GERD, karena tidak semua orang bisa mengerti apa yang kita keluhkan, ceritakan, ataupun kita rasakan teman-teman. Dan baiklah, mungkin itu aja teman-teman ya. Assalamualaikum.